Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Cikabul, selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, saya Santi Nadiani merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam. Kegiatan diseminasi ini adalah merupakan tugas saya tentang aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita di SDN 04 Cikabul ini nantinya. Nah, adapun tujuan dari diseminasi ini adalah nanti akan mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Diharapkan nanti juga kita dapat memahami dan mendalami apa-apa saja yang terkait dari budaya positif ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki pemahaman terkait budaya positif, saya meminta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Nah, linknya sudah saya kirimkan di WA Group. Bapak Ibu dapat menjawabnya di Jamboard yang sudah saya kirimkan lewat WA Group tersebut. Dipersilahkan. Jangan lupa buatnya ya Bapak Ibu. Oh gitu. Pak, yang punya sisi ruangan. Jangan lupa pertama Ibu membuat isi. Makasih Wajib. Siap tuh, oke nanti, oke, ayo, oke.
Coret. Ini lo gue jadi cuma apa ini? Ya, betul. Keluar aja. Gak apa-apa. Namanya belajar. Tidak apa-apa, tidak masalah, biasa-biasa aja itu. Gak apa-apa, lanjut. Ilmu bagi buati kan buati? Ilmu kan? Iya. Ya, membuat jamur seperti ini. Oke, sudah terkumpul beberapa jawaban. Lanjut kita ke pertanyaan kedua ya Bapak Ibu. Dan pertanyaan ketiga. Ya, betul. Pesan di kalau main pertanyaannya di mana? Arti disiplin lah itu ya. Nah, sudah terkumpul ya Bapak Ibu. Di sini sudah terlihat ibu di kita ada, jangan lupa buat namanya Bapak Ibu, biar ketahuan. Ya, ibu kita udah. Menurut Ibu Nikita, disiplin merupakan sikap konsisten dalam melakukan sesuatu dan ketaatan terhadap suatu aturan yang telah disepakati atau ditetapkan. Disiplin adalah taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Ya, itu Ibu kepala ya Bu. Selanjutnya, disiplin merupakan sikap perasaan, adalah tentang membagi waktu dan memilah sesuatu yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Nah, pada soal yang kedua, apa saja aturan yang ada di kelas Bapak dan Ibu? Peraturan tentang datang dan pulang sekolah, peraturan tentang proses pembelajaran, dan peraturan tentang hasil belajar. Ada juga absensi, disiplin kelas, pakaian dan penampilan tugas, peraturan piket kelas, peraturan tentang pembelajaran. Itu adalah peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di kelas Bapak dan Ibu. Soal yang ketiga, bagaimana cara Bapak atau Ibu membuat peraturan kelas? Dengan kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Ibu Eni membuat kesepakatan kelas dengan siswa, kemudian dengan kesepakatan bersama melalui voting. Ibu Nikita dengan menyepakati bersama murid, dan Bapak Arif dengan membuat kesepakatan bersama siswa di kelas. Nah, itu adalah cara bagaimana pembuatan peraturan yang ada di kelas Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, itu adalah pengertian yang menurut pemahaman dari Bapak dan Ibu semua tentang disiplin. Nah, ini dia adalah makna disiplin. Kalau dari menurut bahasa, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Namun, dalam budaya kita, dalam kebiasaan kita di dalam kehidupan sehari-hari, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin ini sudah memang sering kita temui
disiplin itu membuat kita diri sendiri merasa tidak nyaman karena kita dituntut untuk mematuhi tanpa memikirkan perasaan atau menghargai tentang pencapaian suatu tujuan. Tidak ada negosiasinya, tapi itu adalah tuntutan untuk agar kita patuh. Itu adalah kesalahan menurut saya itu sebuah kesalahan tentang pengertian kata disiplin. Nah, kita di sekolah memaknai disiplin itu masih sebagian besar tentang seperti itu. Seharusnya disiplin itu kita di sekolah sekarang ini di satuan pendidikan memaknai disiplin itu dengan disiplin positif. Bagaimana cara kita mewujudkannya? Yaitu dengan kita sebagai guru mewujudkan tujuan disiplin itu dengan menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tugas guru seperti itu agar terciptanya disiplin positif terhadap para peserta didik kita. Dengan terciptanya disiplin positif itu dapat meningkatkan nilai-nilai kebajikan seperti sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di dalam suatu satuan pendidikan biasanya sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah memahami beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dan itu adalah salah satu banyak nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Dan tugas kita adalah merubah karakter-karakter peserta didik kita menjadi karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Bagaimana perubahan paradigma pandangan stimulus respon ke teori kontrol? Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Pada stimulus respon dapat kita bandingkan Bapak Ibu. Stimulus respon dan teori kontrol mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol itu tindakannya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian pada stimulus respon, tindakannya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, paradigma barunya pada teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ada lagi, tindakan pada orang lain bisa mengontrol saya. Itu tindakan pada teori stimulus respon. Nah, kita bisa mengubah paradigmanya lewat teori kontrol, yaitu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, bisa kita ubah dengan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kita bisa mengubahnya menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya lagi pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, jiwa kompetitif. Nah, kita bisa mengubah paradigma kita menjadi model berpikir menang, seperti itu. Nah, alangkah baiknya perubahan-perubahan ini bisa kita perlahan untuk merubah ke paradigma lewat teori-teori kontrol ini. Selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada motivasi eksternal yang berada dari luar dan motivasi internal. Motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri? Apa yang kita lakukan? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi yang ada dari dalam diri kita.
kita. Sedangkan motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu adalah motivasi yang ada dari luar. Motivasi internalnya, eksternalnya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi motivasi eksternal itu untuk terlihat dari apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya dan dampak apa yang terjadi bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi-motivasi yang ada dari luar. Nah, motivasi internal itulah yang merupakan tujuan disiplin positif kita. Tugas kita dapat memunculkan disiplin-disiplin positif, dapat mengangkat motivasi-motivasi internal yang ada dalam diri peserta didik kita. Jadi kita bisa mengajak anak-anak itu untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka bisa nantinya menjadi orang yang bisa melakukan menjadi anak yang bertanggung jawab dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi internal itu sama dengan motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri murid dan atas kesadaran diri sendiri yang berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan hukuman atau penghargaan. Murid akan tetap berperilaku baik karena mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Nah, itu dia motivasi intrinsik. Tugas kita sebagai seorang guru untuk memunculkan motivasi-motivasi yang ada dari dalam diri anak yang nantinya bisa mereka melanjutkannya sampai tua nanti. Ada motivasi, ada kebiasaan baik yang bisa mereka tanamkan sampai tua dan tidak terpengaruh dengan motivasi-motivasi eksternal seperti adanya hukuman atau penghargaan. Nah, itu dia. Dengan nilai-nilai yang kita tanamkan, yaitu nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, bagaimana kita di sekolah dapat menanamkan motivasi intrinsik itu, Bapak Ibu? Kita dapat memulainya dengan melakukan keyakinan kelas. Mungkin beberapa ibu bapak guru sudah memulai melakukannya di dalam kelas dengan menggunakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tujuan dari keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang akan mendorong timbulnya motivasi intrinsik. Kemudian seseorang akan lebih tergerak menjalankan keyakinannya daripada hanya mematuhi peraturan. Keyakinan kelas juga merupakan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu, dengan melakukan keyakinan kelas, biasanya keyakinan kelas ini kita mulai di awal pembelajaran. Di awal tahun pembelajaran, di awal setiap pembelajaran kita bisa memunculkan motivasi-motivasi intrinsik setiap peserta didik kita. Nah, keyakinan ini bukan hanya peraturan yang kita timbulkan, bukan dari dalam diri kita, tetapi dari kita rasakan anak-anak tersebut apa keinginan mereka pada pembelajaran yang akan kita ajarkan nantinya. Jadi anak itu akan tergerak menjalankan keyakinannya kalau dari dalam diri dia yang memunculkannya. Nah, biasanya Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan dalam keyakinan kelas itu dibuat dalam kata-kata yang positif. Salah satunya, kalau kalimat positif itu identiknya tidak menggunakan kata dilarang, kemudian tidak menggunakan kata tidak, dan kemudian tidak juga menggunakan kata jangan. Seperti itu adalah keyakinan kelas yang dibentuk dalam kalimat positifnya. Nah, kemudian juga identik dalam keyakinan kelas dalam bentuk positif ini biasanya menggunakan kata-kata nilai kebajikan. Contohnya tanggung jawab, menghargai, kemudian menghargai, menghormati, keselamatan. Itu adalah
kalimat-kalimat positif yang bernilai nilai kebajikan. Nah, ini ada beberapa peraturan. Peraturan itu biasanya kita yang menciptakan ya Bapak Ibu. Biasanya peraturan-peraturan itu tercipta oleh pihak sekolah, kita seorang guru. Nah, bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas, kita mengubahnya menjadi suatu keyakinan kelas. Contoh di sini ada satu peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana kalimat kata-kata kepada keyakinan kelasnya? Ayo diminta Bapak Ibu, coba kita ciptakan satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya pada peraturan, kita ubah menjadi keyakinan kelasnya. Apa itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kalimat keyakinan kelasnya apa? Apa Bu Ati? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu biasanya nilai kebajikannya apa? Disiplin. Disiplin ya. Kalau dilarang mengganggu orang lain. Terlarang tidak boleh dipakai. Iya, biarkan kalau pada peraturan biasanya dilarang. Nah, kalau pada keyakinan kelasnya Ibu, biasanya kita katanya apa? Kita semua bersahabat. Kita semua bersahabat. Apalagi nilai kata-kata nilai kebajikannya? Menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kalimat keyakinan kelasnya adalah disiplin ya, disiplin waktu. Kalau peraturannya dilarang melakukan kekerasan, apa Bapak? Dilarang melakukan kekerasan. Kalau dilarang menggunakan narkoba, ya keyakinan kelasnya kesehatan ya. Bergantian menunggu giliran, antri biasanya. Apa itu? Ya, budaya antri ya Bu. Gunakan masker, peraturannya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Dan anak juga bisa mengubah dirinya untuk menjadi anak yang bertanggung jawab dan anak yang menghargai dirinya sendiri. Itu efek jangka panjangnya. Nah, sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, penguasaan, dan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat untuk bertahan hidup. Misalnya makan, rumah, kesehatan, tempat tinggal, ya Bu ya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah dasar untuk kehidupan keberlangsungan kita manusia. Selanjutnya, pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Tidak kita pungkiri, kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, keterampilan, dan didengarkan. Nah, ini tidak kita pungkiri ya Bapak Ibu, untuk sebagai manusia kita butuh pengakuan atas kemampuan. Jika kita sudah mampu, ada prestasi rasanya dari kita, ada nilai positif dari kita, kita butuh pengakuan dari orang lain. Itu biasa Bu, itu merupakan satu kebutuhan dasar bagi manusia. Ini juga ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa, bercerita, ya berlibur. Itu merupakan suatu kebutuhan. Bagaimana kita bisa, kita
otonomi, memiliki pilihan, dan mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, dengan kebebasan kita akan merasa mandiri dan memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Mau tidak menjadi orang yang hidupnya tertekan saja. Tidak ya Bapak Ibu, kita butuh kebebasan. Sebagai manusia sangat dibutuhkan kebebasan tersebut. Nah, ini juga cinta dan kasih sayang, rasa ingin diterima, yaitu kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, memiliki hubungan sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Pasti itu. Pagi zaman sekarang ya Bu Niki, ada kita butuh tidak hanya dicintai, kita juga mencintai. Iya. Kita tidak hanya menerima, tapi juga memberikan kasih sayang. Itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Iya, kita harus ada feedback, ada feedbacknya. Kalau kita memberi, pasti kita menerima. Seperti itu. Nah, lanjut kita Bapak Ibu. Saya punya kasus. Nanti bisa Bapak Ibu jawab lagi di Jamboard di frame selanjutnya. Kasus yang pertama adalah Ibu Alia, guru kelas 2, sedang bingung menghadapi sikap Yogi muridnya. Yogi sering meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Jika Anda menjadi Ibu Alia, apa yang Anda lakukan? Kebutuhan apa yang belum dipenuhi Yogi menurut Bapak Ibu? Coba jelaskan, tuliskan di Jamboard nomor 4. Silakan Bapak Ibu. Jika Ibu menjadi Ibu Alia, punya anak di kelas namanya Yogi. Yogi ini rupanya sering merampas makanan temannya. Nah, kebutuhan apa yang menurut Bapak Ibu yang belum terpenuhi oleh Yogi? Apakah kasih sayang, kebebasan, kebutuhan bertahan hidup, atau kebutuhan merasa ingin diterima? Yang mana menurut Bapak Ibu? Sudah terlihat ya Bapak Ibu, udah beberapa banyak yang menjawab. Saya meminta Bapak atau Ibu yang bisa mewakili jawaban-jawaban dari teman-teman kita untuk menjawab dari kasus kita tadi. Jika Ibu menjadi Ibu Alia yang mengajar di kelas 2, apa yang akan Ibu lakukan terhadap Yogi? Boleh. Silakan Mas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang Ibu Alia, guru kelas 2. Apa kebutuhan yang belum dipenuhi Yogi?
yaitu kebutuhan makanan dengan memberi nasihat yang positif. Setelah itu, mengamati, mendengarkan, memberi pengertian, memberi alternatif, berkomunikasi, menumbuhkan rasa empati yang belum terpenuhi dan evaluasi. Setelah itu, Bu Alia menasihati Yogi dengan baik. Mungkin Yogi kurang mendapatkan kebutuhan yang baik di rumahnya. Seterusnya, menanyakan dan menasihati Yogi, memberi kesempatan untuk mengemukakan alasan perbuatannya serta memberi alternatif solusi. Terima kasih Bu Masni. Nah ya benar adalah juga ada kebutuhan bertahan hidup mungkin yang belum terpenuhi oleh Yogi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sebaiknya memanggil Yogi dan berbicara dari hati ke hati juga. Seperti itu ya. Ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan bila terdapat ada anak kita yang seperti Yogi ini. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu kita masuk pada 5 posisi kontrol. Kita sudah memahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana kita guru di sekolah dapat memposisikan diri kita? Ada 5 posisi guru di sekolah ini Bapak Ibu, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, juga guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Bagaimana implementasinya? Saya mempunyai video yang dapat kita tonton bersama terkait 5 posisi kontrol guru ini. Nah, saya yakin kita sebagai guru pernah memposisikan diri kita kelima-limanya itu ya Bu. Pernah melakukan tindakan hukuman pernah juga membuat rasa bersalah. Kita juga pernah memposisikan diri kita sebagai teman kepada peserta didik kita, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang sudah kita tonton videonya, ini dia. Dari 5 posisi kontrol itu ada motivasi-motivasinya, ada identitas. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi dan identitas berhasilnya. Nah, identitas gagal kita memposisikan kita pada sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Guru dapat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu identik dari guru yang penghukum. Biasanya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya apa? Jika kita memposisikan sebagai guru yang penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia juga akan terbiasa berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, tentu murid kita akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia otomatis tidak akan menyukai kita. Sehingga dia juga berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi guru yang penghukum, begitulah anak-anak kita di belakang kita, Bapak Ibu-ibu. Dampaknya pada murid, kalau dia selalu dimarahi, selalu ditekan, selalu dia yang disalahkan, dampaknya anak itu akan dia tidak akan peka lagi atas perasaannya, dan dia pasti akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu juga. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya guru yang sebagai pembuat rasa bersalah ini yaitu berceramah dan mengatakan
percaya diri lagi, seperti itu. Nah, biasanya guru yang pembuat rasa bersalah ini sering mengatakan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Seakan kita merasa dikecewakan sekali atas tindakan anak murid kita itu. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan, anak akan dia merasa sudah bersalah, dia membuat gurunya kecewa, jadi dia merasa dia yang paling salah dalam tindakan tersebut. Dampaknya apa? Anak merasa rendah diri, tidak ada kepercayaan dari dalam dirinya. Jadi anak-anak kita banyak yang tidak aktif, pas minder kalau suruh maju ke depan, itu biasanya dampaknya apa? Anak merasa rendah diri, tidak ada kepercayaan dari dalam dirinya. Jadi anak-anak kita banyak yang tidak aktif, pas minder kalau suruh maju ke depan, itu biasanya dari diri kita sendiri. Sandi, Nah, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ini biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, biasanya guru itu berbuat, kalau posisinya sebagai teman, adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan guru itu berkata, contoh posisi kontrol sebagai guru teman itu kan adalah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, jadi posisi kontrol sebagai teman ini, guru memposisikan dia sebagai teman anak-anak kita itu. Apa hasilnya? Anak itu akan merasa ketergantungan pada kita. Nah, bagaimana kaitannya dengan dunia berkualitas? Anak kita, jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitasnya. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Contoh kata-kata murid yang biasa kita dengar kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman adalah, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, itu dia merasa dekat, jadi dia merasa bergantung kepada kita. Hasilnya apa? Anak itu akan manja, ibu. Dia akan lemah, tidak mandiri karena dia bergantung pada kita. Itu dia. Nah, posisi yang selanjutnya adalah pemantau. Dari video itu biasanya kata-kata guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya guru yang guru pemantau ini biasanya guru yang taat akan peraturan. Sedikit-sedikit bagaimana peraturannya? Itu adalah guru pemantau. Dia menyesuaikan diri bila diawasi. Itu hasilnya nantinya. Dia merasa diawasi atas peraturan-peraturan yang ada di sekolahnya. Nah, kaitannya nantinya murid akan meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitasnya. Biasanya anak yang hasil dari guru pemantau ini, mereka akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, Bu. Itu dia. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, anak-anak itu akan terbiasa dengan mendapatkan hasil, dengan bergantung pada peraturan-peraturan yang biasa dikatakan oleh gurunya. Apa dampaknya bagi murid kita? Murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Anak terbiasa dapat hukuman atau dapat penghargaan. Bahkan anak itu nanti akan menagih kepada kita kalau seandainya kita lengah. Itu dia. Itu salah satu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer itu kita mengajak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Biasanya identik dari guru sebagai manajer ini, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya kata-katanya, apa yang kita yakini, apa yang bisa
mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Guru menanyakan, merefleksi atas kesalahan-kesalahan yang ada pada diri anak tersebut, dan dia akan memberikan penguatan serta merefleksi anak-anak itu bagaimana solusinya. Itu yang biasanya posisi guru sebagai manajer. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, anak itu nantinya akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Anak yang sudah biasa kita rangsang untuk memikirkan bagaimana solusinya akan menjadi anak yang mandiri, anak yang berkualitas, dan anak yang biasanya bertanggung jawab terhadap siswa saya tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Saya ingin berbagi praktik baik tentang implementasi membuat keyakinan kelas di kelas 5 di SDN 04 Sikabu ini. Yaitu saya membuat keyakinan kelas dengan sebelumnya saya memberikan pengertian dan pemahaman tentang kegunaan atau tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini. Setelah itu anak-anak berdiskusi dan memikirkan apa keyakinan kelas yang dapat mereka ciptakan untuk kelasnya agar kelasnya itu bisa nyaman, aman, dan mereka bisa belajar dengan tertib di kelasnya. Nah, ini dia prosesnya. Anak-anak membuat di lembar sticky note, membuat beberapa keyakinan-keyakinan kelas yang dapat mereka sepakati. Setelah itu anak-anak bisa menempelkan di kertas yang telah saya sediakan. Nah, setelah terkumpul, biasanya kalimat-kalimat mereka masih ada yang dalam kalimat negatif, belum dalam kalimat yang positif. Saya seleksi, setelah itu masih juga ada yang sama-sama kalimat-kalimat antar peserta didiknya. Saya seleksi, setelah saya dapatkan beberapa keyakinan kesepakatan kelasnya, saya meminta untuk anak-anak menandatanganinya. Tandanya apa? Tandanya mereka setuju bahwa keyakinan kelas ini mereka yang membuat dan mereka harus menjalaninya. Tujuannya apa? Untuk anak bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa, kalau tidak salah ada sekitar 10-an keyakinan kelas yang sudah saya ciptakan bersama anak-anak di kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga bisa berlaku pada guru juga. Jadi saya meminta beberapa guru mata pelajaran untuk ikut menandatangani keyakinan kelas di kelas kami ini. Nah, ini juga Bapak Ibu, saya mau berbagi praktik baik tentang implementasi segitiga restitusi di kelas saya di kelas 5 di SDN 04 Sikabu. Pada kasus yang pertama, Kanaya datang terlambat ke sekolah. Dia diantar ayahnya sampai ke pintu kelas. Setibanya di kelas, Kanaya itu menangis. Ibu guru pun menanyakan apa yang terjadi. Kasihan Kanaya, bagaimana kabarnya? Kanaya ditinggal tadi saya menangis ya di kelas. Bisa Kanaya ceritakan bagaimana kejadiannya? Ibu jika ada di posisi Naya juga akan melakukan hal yang sama jika itu terjadi. Nah, bisa Naya ceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi? Ibu waktu
Semoga Naya bisa memperbaikinya, bisa lebih disiplin lagi dalam bersekolah dan tidak datang terlambat lagi. Terima kasih. Sekarang Naya bisa kembali ke kelas. Nah itu dia salah satu tindakan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap masalah anak saya. Dia menangis karena merasa dia terlambat, tidak bisa mengikuti pelajaran, jadi dia nangis. Itu tahapan-tahapannya. Pertama, saya menstabilkan identitas, melakukan validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Begitu juga pada kasus anak saya yang kedua, Zio telah menuduh Akila mengerjakan PR di sekolah. Akila pun merasa marah dan mendobrak meja. Guru mengajak Akila berbicara berdua ke kantor. Selamat pagi Kila, apa kabar? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Kila, Ibu tadi mendengar Kila ada masalah di dalam sekolah. Bisa Kila ceritakan bagaimana kejadiannya? Iya Bu, tadi kami menunjukkan UPN di sekolah. Padahal kita cuma menjual UPN saja Bu. Oh, seperti itu. Pantesan kamu marah. Ibu jika ada di posisi Kila, Kila akan melakukan hal yang sama terhadap Zio. Lalu, apa yang Kila lakukan terhadap Zio? Kita marah-marah karena kita kesal sama Zio. Terus kita mengira meja. Oh begitu. Kila melakukan hal tersebut pasti ada alasannya kan? Ya Bu, masa kita diam saja? Kita tidak mau UPN di sekolah, tapi Zio selalu menuduh kita. Ya wajar lah Kila merasa marah karena melakukan hal yang tidak Kila lakukan. Nah, Ibu juga sangat menghargai tindakan Kila dan Kila juga tidak berbuat yang lebih buruk dari itu. Sekarang Kila tidak pikirkan kira-kira apakah tindakan Kila tadi yang lama bahkan sampai mendobrak meja sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, nah? Tidak Bu, Nah, menurut Kila keyakinan kelas apa yang Kila langgar? saling menghormati dan menghargai teman Bu. Betul sekali. Nah kalau begitu menghargai atau menghormati teman itu menurut Kila penting atau tidak? Penting Bu. Penting, baik. Terus keyakinan apa yang harus Kila lakukan pada saat Kila sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Ya, Kila, apakah Kila mau memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan Kila lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bagaimana caranya? Kita harus menahan diri dari rasa marah Bu. Jika ada teman yang mengejek atau menuduh, kita bisa laporkan pada ibu guru. Tepat sekali tindakan Kila. Semoga dapat terlaksana dan Kila tidak melakukan hal yang seperti tadi ya nak. Tetap semangat. Sekarang Kila boleh kembali ke kelas. Nah itu Bapak Ibu salah duanya kasus yang saya terapkan pada segitiga restitusi itu. Nah dari pemahaman kita tadi tentang tentang 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas di kelas kita itu merupakan budaya positif, disiplin positif. Nah, bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif ini di kelas kita, di sekolah kita Bapak Ibu? Nah, yang pertama kita harus memposisikan diri kita sebagai guru yang berperan sebagai manajer. Itu dia. Kita harus bisa memahami peserta didik kita, harus bisa mengajak peserta didik kita untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian bisa juga langkah selanjutnya dengan mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jangan ada lagi kata-kata perintah, tapi ajak anak untuk bermusyawarah membuat sebuah kesepakatan di awalnya di kelas saja dulu. Itu dia. Selanjutnya menerapkan segitiga restitusi jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Nah, mari sama-sama kita menjadi guru yang menjadi panutan, menjadi guru yang menuntun peserta didik kita menjadi peserta didik yang berkarakter. Karena jika kita menerapkan disiplin positif, ini akan berdampak panjang, berdampak positif kepada peserta didik kita
SD ini saja, dan insya Allah jika ini sudah kita terapkan di sekolah dasar, insya Allah di sekolah tingkat selanjutnya dia akan terbiasa untuk memikirkan solusi, untuk memikirkan apa dampaknya jika dia melakukan kesalahan, apa dampaknya jika dia melakukan hal yang positif. Dampak juga bagi kita sebagai seorang guru yang tidak hanya menginginkan kepuasan diri kita sendiri, tapi kita juga bisa memikirkan perasaan orang lain. Seperti itu. Mari sama-sama kita berproses menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi guru yang baik bagi peserta didiknya, agar peserta didik kita menjadi peserta didik yang hebat, bisa meneruskan generasi emas di tahun-tahun selanjutnya. Demikian pemaparan saya tentang pemahaman disiplin positif ini, Bapak Ibu. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, saya masih belajar. Jika ini menjadi ilmu, semoga ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Untuk mengakhiri presentasi saya hari ini, saya ingin mengakhirinya dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah kuini dijual orang di pasaraya. Sekian presentasi hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesepakatan kelas. Kalian apakah sudah tahu apa itu kesepakatan kelas? Belum. Ya. Kalau peraturan apakah sudah tahu? Sudah. Nah, peraturan dan kesepakatan itu hampir mirip-mirip. Tapi kalau peraturan biasanya ada di sekolah. Peraturan itu biasanya sekolah atau guru yang menciptakan. Nah, nanti kalian yang melakukan, dan biasanya itu juga ada sanksinya, ada hukumannya jika kalian tidak melakukannya atau melanggarnya. Tapi kalau kesepakatan itu adalah sebuah tindakan yang nantinya kita buat dan kita yang akan menjalaninya. Kita yang bertanggung jawab karena kita yang membuat, dan kita juga akan mendapat konsekuensinya jika kita sama-sama sepakat untuk melakukannya. Nah, di kelas ini kita akan melakukan kesepakatan itu dan meyakininya untuk melaksanakannya di dalam kelas. Apakah anak-anak ibu setuju untuk melakukan kesepakatan kelas? Setuju. Ya, kita harus membuatnya apa saja yang bisa kita buat, kesepakatan apa saja yang akan kita buat di kelas kita khususnya, dan nanti yang bisa kalian jalankan, yang bisa kalian kerjakan. Nah, jika nanti kita sepakat, jika kalian tidak ada yang melanggar, sepakat untuk mendapatkan hukuman, kita juga boleh melakukan hal tersebut anak-anak ibu. Nah, contohnya seperti ini kesepakatannya. Apa contohnya? Siapa yang memberi kesepakatan di kelas kita agar kelas kita ini belajarnya nyaman, bersih? Siapa yang bisa membuat satu saja contoh kesepakatan kelas? Maunya seperti apa kelas kita? Ayo pasti silakan. Tidak boleh berisik. Itu kesepakatan kita. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Setuju. Ya. Nah, anak-anak ibu, biasanya ciri khas dari sebuah kesepakatan itu menggunakan kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Kalimat yang baik. Tidak menggunakan kata tidak atau jangan atau dilarang. Nah, tadi kata pasti apa? Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Nah, kira-kira apa ya kalimat positifnya? Kalimat positif itu biasa kan tidak menggunakan kata tidak. Kalau tidak boleh berisik, kalimat positifnya apa?
diam saat belajar. Nah, seperti itu salah satu kalimat positif dalam sebuah kesepakatan kelas. Nah, ya sekarang kali ini Ibu akan memberikan selembar kertas sticky note dan nanti kalian diminta masing-masing satu untuk membuat satu buah kesepakatan kelas. Bisa ya? Keyakinan kelas kita. Boleh ditempelkan di kertas ini bergantian ya. Baik, boleh ke depan. Kalimat-kalimat positif untuk kita sepakati dan kita jadikan sebuah kesepakatan kelas di kelas kita ini. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini ada 3 saling mengejek, menghargai teman, kemudian datang tepat waktu. Oh, tidak boleh bullying. Kemudian tidak boleh membeda-bedakan teman, disiplin, menghargai teman, kelas nyaman, menjaga kebersihan, ada lagi menghargai teman, saling menghormati dan menghargai guru, ada disiplin dan menghormati. Nah, sekarang di sini ternyata banyak yang kata-katanya, kesepakatannya hampir sama. Ibu akan menseleksi kata-kata atau kalimat positif yang sama ya. Dan kalau yang sama kita jadikan satu saja. Mengumpulkan 10 kesepakatan kelas. Dan apakah anak-anak ibu setuju untuk menyepakati kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat ini? Setuju. Sebagai tanda setujunya, anak-anak ibu boleh membuat tanda tangannya masing-masing di kertas di bawah ini. Ya, boleh. Silakan lagi ke depan. Buat